Pas lagi lanjut jalan ini, carrier saya berat, kayak 2 kali double carrier gitu. Gak lama ada yang bisikin, aku naik di sini ya. Naik ke atas tas Cahaya. Iya, dan itu ternyata sosok kayak manusia kerdil, tangannya nangkring di atas carrier, telinganya panjang, dan kayak lidahnya tuh seperti mau menjilat darah haid. Cahaya, jangan bengong gitu. Matanya jangan kemana-mana, nunduk aja jalannya. Fokus aja ke bawah, nunduk. Terus pas lagi mau menuju ke pos 1 ini, Cahaya tuh dijegat sama sosok kuntilanak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Badru Caps Lock. Kali ini sob, gua kedatangan lagi nih salah satu pendaki dari kota Depok. Nah, orang di samping gua ini dia mau cerita nih tentang pengalaman horornya waktu naik Gunung Slamet via Guci. Jalur Guci itu biasanya itu sepi daripada pendaki. Biasa sepi itu kayak hati lu. Canda. Waktu dia naik Gunung Slamet, itu dia ngalami kejadian horor nih. Kenapa? Karena pas dia naik itu, dia sedang datang bulan nih. Atau, apa ya, cewek bilangnya haid kali ya. Dan itu banyak banget kejadiannya nih. Penasaran gimana kejadiannya? Langsung aja nih, kita kenalan siapa orang di samping gua ini. Halo Mbak. Begini salaman. Halo Mbak. Halo. Ya. Namanya siapa Mbak? Cahaya. Cahaya. Kupindah Jaya. Oh, bukan? Bukan dong. Oh, bukan ya. Itu lagunya Norman Kamaruk ya? Ya, betul. Tahu? Enggak. Oh ya udah. Oh yang Mbak Cahaya, tadi Mbak Cahaya di belakang layar itu katanya pas naik Gunung Slamet sedang datang bulan gitu. Iya, betul Bang. Oke, dan Mbak Cahaya mutusin buat naik. Tetap naik. Oke, sebenarnya sih nggak apa-apa sih naik gunung datang bulan, cuman bagaimana caranya kita menyikapinya ya atau melakukannya ya. Iya, gitu. betul. Ya kurang lebih kayak gitulah. Oke, tahan dulu ya Mbak ya. Sebelum kita lanjut ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang sudah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih. Oh ya, amal dari teman-teman akan kita laksanakan selama YouTube ini berdiri. Kita bakalan terus berdonasi. Oke, buat teman-teman yang punya cerita pengalaman horor saat pendakian gunung atau apapun itu dan mau berbagi cerita ke kita, langsung aja follow Instagram gua @badrucapslock. Kuy, kita gibah misteri di sini. Langsung saja kita ke gibah misteri. Halo Mbak Cahaya. Halo. Ya, gimana nih Mbak cerita pengalaman lu Mbak waktu naik Gunung Slamet? Jadi tuh awalnya aku mendaki tuh dadakan banget. Dadakan, aku nonton live dari teman aku ini dan ngomongin mau ke Gunung Slamet via Guci, mau nyusul teman-teman aku juga yang udah di sana duluan, di base camp duluan kan, 3 orang. Pada saat mereka lagi live, aku gabung lah. Aku bilang, pada mau kemana gitu. Katanya mau ke Gunung Slamet gitu, mau nyusul teman-teman aku juga. Aku bilang aku ikut gitu. Jadi dadakan banget nih, aku ikut. Kita pindah ke WhatsApp. Kita pindah. Setelah itu dipastiin lagi, Cahaya beneran ikut gitu. Iya, aku jadi ikut. Akhirnya dipesanin tiket bis. Nah, singkat cerita malamnya aku sampai nih di terminal. Ketemulah sama teman aku nih yang 2 orang, Bang Ayub sama si Kayuli. Jadi aku nyusul nih bertiga nih jadinya. Habis itu kita kontak ke teman kita udah di jalan nih gitu. Kemungkinan kita sampai besok subuh gitu. Singkat cerita kita sampai di Yomani Tegal. Kita udah sampai di Tegal. Kita kontak lagi teman kita yang udah di base camp. Kita udah sampai nih di Yomani Tegal, tolong jemput karena itu jaraknya lumayan 30 menit kalau dari Yomani ini ke base camp Kompak kan. Kita kontak teman kita, nggak lama mereka datang lah buat jemput kita bertiga nih sama 1 orang base camp. Yang jemput kita itu Adan sama si Bang Cemet. Kita mulai melakukan perjalanan menuju ke base camp. Waktu itu sekitar jam 3-an, jam setengah 4-an lah. Pas lagi melakukan perjalanan menuju base camp ini, aku ngerasa kayak haid, kayak datang bulan nih. Karena aku juga lupa waktu itu bulan ini aku belum haid gitu. Ya udahlah, aku bilang nih ke temen yang bonceng aku si Adan,
Dan kayaknya Caya haid nih gitu. Dan bilang, ya haid Cay. Ya udah, akhirnya langsung lagi nih jalan menuju ke base camp. Pasti sampai di base camp, itu Caya nggak nemu warung karena itu aku nggak bawa persiapan pembalut juga, kelupaan. Iya. Pas sampai di base camp sempat nyari pembalut lah, kali aja ada pendaki yang bawa pembalut kan. Ternyata nggak ada waktu itu, pas aku tanyain nggak ada yang bawa. Orang base camp ya selaku ketua opsi gunung ini mendengar lah kalau aku lagi datang bulan. Nah jadi ceritanya dia ini ngomong ke teman aku nih, Ade Pai, katanya kalau yang datang bulan cuma boleh sampai di pos 2 aja. Dan di situ aku nggak dikasih tahu. Aku pikir mah ya udahlah naik aja gitu kan. Nah terus aku ditawarin lah sama teman aku nih si Bang Cemet, ayo Cai kita cari lagi ke warung ke bawah gitu. Karena tadi pas aku menuju ke base camp ini kan nggak ada warung yang buka gitu. Percuma juga kalau kita ke bawah lagi, nggak akan ada juga. Terus ya udahlah, aku tetap maksain ternyata gitu. Aku ke bawah lagi nyari warung, ternyata nggak ada. Masih tetap juga kan, masih belum ada yang buka. Balik lagi ke base camp, ternyata ada salah satu pendaki cewek yang bawa pembalut, alhamdulillah gitu kan. Ya udahlah, akhirnya aku dikasih pembalut buat ganti. Aku gantilah ke kamar mandi. Setelah ganti pembalut, aku balik lagi nih ke base camp buat ngobrol-ngobrol lah gitu. Caya jadi nih naik gitu, jadi A gitu. Terus juga sempat nanya, ini Caya haid nggak apa-apa naik A gitu. Nggak apa-apa Cay, katanya gitu. Iya. Ya udahlah, pagi tiba nih udah cerah. Terus dipanggil lah sama si Adepai, ayo kita ke rumah yang bawah dulu buat briefing pendakian. Kita dibawa ke bawah, ke rumah yang bawah, di bawah base camp, kita briefing, terus sempat nanya lagi kan, ini beneran Caya nggak apa-apa naik gitu, nggak apa-apa Caya gitu. Dan di situ nggak dikasih tahu kalau cuma boleh sampai di pos 2 aja. Itu nggak dibilangin. Oh Caya nggak dibilangin? Nggak dibilangin. Okay. Jadinya nggak tahu di situ juga. Setelah itu kita briefing, kata Adepai, kalau Caya nggak kuat, ya udah AA turun sama Caya gitu. Kalau misalkan nggak kuat ya gitu. Kalau masih kuat ya udah jalan aja gitu. Iya siap A gitu. Kita doa, kita mulai pendakian, itu belum terjadi apa-apa gitu. Masih santai, masih normal. Kita mulai ke start pendakian itu sekitar 6:30 jam 7-an. Oh pagi ya? Iya udah pagi itu. Itu hari apa kalau boleh tahu Cai? Itu hari Rabu. Oh hari Rabu, iya, hari Rabu. Biasa ya? Iya hari biasa. Oke. Berapa orang tuh kalau boleh tahu? Itu totalnya? Kalau rombongan aku itu 6 orang. 6 orang ya, oke. Abis itu kita jalan nih berempat. Kita jalan menuju ke pos 1. Nah sebelum pos 1 ini kita sempat juga ngibarin bendera merah putih 100 meter kan. Karena kita di situ memperingati Sumpah Pemuda juga tanggal 28 Oktober. Kita selesai ngibarin bendera, jalanlah kita lanjut jalan menuju ke pos 1. Kita lanjut jalan-jalan buat ke pos 2. Pos 2. Nah, itu kayaknya udah siangan dikit lah. Kita pas sampai di pos 2 ini ngeres lah kita buat bikin makan siang. Kita makan siang di situ. Nah, nggak lama pas lagi kita ngobrol-ngobrol itu gerimis. Akhirnya kita memutuskan buat ayo lanjut jalan, takutnya hujan deras kan. Nah, pas lagi lanjut jalan ini kayak masih aman. Kita mau menuju ke pos 3. Pas mau sampai di pos 3 ini gerimisnya udah mulai nggak ada kan. Nah, pas sampai di pos 3 aku tuh langsung duduk. Karena kan kalau lagi haid tuh biasanya dialasin gitu duduknya supaya nggak mencegah bocor kalau lagi datang bulan. Dan itu juga aku duduknya di samping pohon besar. Dan itu aku katanya salah duduk. Salah duduk gimana tuh? Jadi ada yang kurang suka gitu. Aku duduk di situ. Karena aku juga salahnya aku nggak numpang-numpang gitu. Karena itu pas aku lagi duduk langsung duduk itu udah langsung hujan deras. Saat itu juga langsung hujan deras. Kita pikir hujannya cuma sebentar, kita buka flysheet aja lah gitu.
Kita buka flysheet, kita neduh di bawah flysheet. Gak lama pas lagi duduk ini lagi neduh, senderan di carrier kan, bengong lah, bengong, diem. Gak lama kedinginan, mulai kedinginan lah. Pas mulai kedinginan ini, pikiran kosong, natap ke pohon besar yang ada di situ. Pas lagi kosongnya tuh pikirannya, suhu badan udah dingin banget rasanya. Akhirnya dikasih double jaket, terus dipakai emergency blanket, sama dikasih kompor buat ngangetin badan kan. Dan situ masih diem. Dijawab, dipanggilin juga nggak jawab gitu. Di situ bengong aja. Nah, terus sampai ditampar gitu. Dan itu nggak berasa sama sekali. Pas udah ditampar-tampar, nggak nyaut juga kan. Kayak aku tuh pengen ngomong tapi nggak bisa. Pengen ngomong tapi nggak bisa gitu. Antara sadar nggak sadar di situ juga. Terus udah diomelin juga, Cahaya jangan bengong gitu. Karena emang aku tuh orangnya suka bengong kadang kalau di gunung. Jadi diomelin terus lah. Habis itu hujan nggak berhenti juga. Akhirnya dibikinin sama tenda darurat lah yang kapasitas 2. Buat aku dimasukin ke dalam situ kan, buat diangetin lagi. Aku itu nggak tahu sadar apa enggak, katanya tuh digendong buat dimasukin ke dalam tenda itu yang kapasitas 2 itu. Dimasukin ke dalam, itu badannya kaku katanya. Oh, Cahaya itu. Itu masih melek tapi maksudnya belum pingsan apa-apa gitu. Oh, tapi Cahaya masih sadar waktu itu. Antara sadar nggak sadar. Oke. Itu udah diomelin gitu katanya, udah ditampar, nggak nyaut juga. Nah, habis itu pas dimasukin ke dalam tenda, diangetin lagi lah, pakaiin SB, terus pakaiin double kaos kaki juga, sama sarung tangan. Ya udah nggak lama pingsan lah Cahaya. Pingsan di dalam tenda itu. Jam berapa tuh katanya tuh? Pas Cahaya pingsan. Itu sore di kalau nggak salah, udah sore. Tapi belum mendung banget, maksudnya belum gelap banget gitu, masih sore terang. Semuanya udah pada panik. Akhirnya kita mutusin buat ngecamp di pos 3 ini aja. Karena hujan juga nggak berhenti gitu. Ya udah, kita buka carrier, kita masang tenda lah yang lebih besar gitu buat kita ngecamp di sini. Akhirnya nggak lama tenda jadi, ada yang masak juga. Saya dipindahin lah dari tenda yang kapasitas 2 ini ke tenda yang lebih besar karena itu tendanya udah rembes gitu sama air hujan karena nggak berhenti hujannya. Pas dimasukin ke dalam tenda yang besar, saya udah mulai sadar lah, udah mulai normal suhu badannya gitu. Pas sadar, udah mulai dibercandain gitu. Saya udah aman belum gitu? Udah, alhamdulillah udah bisa ngomong lah. Karena pas sebelum siuman itu nggak bisa ngomong sama sekali. Ngobrol-ngobrol, katanya nih makan dulu gitu, perutnya kosong lagi kali gitu. Akhirnya makan lagi, udah mulai normal. Itu juga sempat dibikinin botol yang isi air panas buat ditaruh di bagian perut, telapak kaki sama di telapak tangan. Singkat cerita udah malam, kita di dalam satu tenda itu beramai-ramai, katanya takut Cahayanya kedinginan lagi karena biar anget kan. Karena dempet lah ke kayuli ini. Dempet ke kayuli, udah pakai SB segala macam, sempat ngerasa kedinginan lagi. Cuma aku nggak bilang. Bilang gitu. Ini masih ditahan, aku bilang gitu. Ya udah, akhirnya masuk ke dalam SB, tidur. Nah, pas malamnya ini semuanya udah pada tidur. Cuma 3 orang teman aku yang belum tidur karena jaga malam kan, si Bang Ayub, Bang Cemet sama Ade Pai. Mereka jaga malam. Nah itu masih gerimis posisinya, masih gerimis terus. Habis itu katanya tuh kan kita nadah air ya di dalam dirijen di samping tenda. Katanya itu ada suara jejak kaki yang mau ngambil dirijen kita ini. Tapi pas di senternya itu nggak ada. Pas di senternya itu nggak ada orang atau nggak ada apa-apa gitu. Akhirnya mereka takut kan, tutuplah pintu tenda. Ya udah masuk, tidur lagi. Udah pada tidur semua, subuh lah. Dibangunin, saya mau summit gak gitu. Summit A,
Itu juga belum dikasih tahu kalau ya udah nggak boleh lanjut jalan, cuma boleh stay di pos 2 aja. Pas masih agak gelap-gelap, aku bilang ke Adan, Dan aku mau pipis, tolong temenin cariin tempat gitu. Ya udah ayo Cai gitu, buat tenda lah. Nanya juga ke Kak Yuli mau pipis gak? Ayo Cai gitu katanya. Nah nyamber lah nih depan tenda kita yang namanya Kamega yang ngasih aku pembalut waktu di base camp. Mau ikut pipis juga, akhirnya kita bertiga nih. Dicariin lah kita tempat sama si Adan buat pipis ini. Ke atas tenda, kan Adan di paling depan nih nyariin tempat kan. Nah aku di belakang Adan. Ternyata Adan ini ngelihat bekas pembalut. Bekas pembalut yang ada di situ yang kayaknya dibuang di situ gitu. Adan nggak ngasih tahu lah di situ. Akhirnya dia cuma bilang, Cai jangan di sini gitu, di tempat lain aja. Oh ya udah ya Dan, akhirnya kita nyari tempat lain buat pipis. Singkat cerita setelah pipis ini kita balik lagi ke bawah nih, ke tenda, ke depan tenda. Di situ semuanya udah pada stay buat lanjut summit kan. Kita di situ berdoa. Setelah berdoa ini aku bilang ke Adan, Dan ayo kita jalan duluan aja gitu. Berdua lah nih. Karena yang lain tuh masih pada ngobrol-ngobrol lah. Ya udah, akhirnya aku jalan sama Adan. Nah pas mau jalan ini baru aku ngerasain aku diikutin nih gitu, karena kayak ada langkah yang beda gitu, bukan langkah sih tapi yang merasa aja gitu. Nah setelah itu lanjut jalan, aku bilang ke Adan, Dan jalannya pelan-pelan ya. Iya Cai gitu. Udah kita berdua nih jalan duluan ke depan. Itu sepi banget, mungkin yang summit pada udah jam 3 atau jam berapa gitu. Kita karena start summit tuh jam 6:30. Oh, pagi. Iya pagi. Singkat cerita kita sampailah di pos 4. Kita sampai di pos 4. Nah aku duluan nih sama Adan ternyata yang sampai duluan. Jam berapa tuh sampai pos 4 tuh? Aku sampai di pos 4 itu jam 10 pagi. Nah, aku bilang ke si Adan yang ngajakin, ayo Cai kita ke bawah aja yang ke pos mata air nih, pos 4 mata air katanya. Karena ada ngecamp juga kan di situ, banyak camp di situ. Nah, pas sampai di pos 4 mata air ternyata Bang Aib udah sampai situ duluan. Oh, udah sampai duluan. Iya, udah sampai duluan. Aku kayak nggak ngeliat dia gitu kalau udah sampai duluan di situ. Gak tahu dia datang dari mana itu. Karena yang duluan, karena setahu aku itu aku duluan sama Adan gitu yang jalan duluan. Iya. Nah, yang lain masih pada di belakang kan. Ya udah, agak kaget sih gitu. Nah, kita di pos 4 ini nungguin yang lain kan, nungguin si Kayuli, Bang Cemet sama si Adepai. Nah kita sambil buka nesting dulu lah, kita bikin kopi sama makan roti di situ. Sekalian yang lainnya ini ngisi air kan buat summit, karena persiapan air kita juga udah nipis gitu. Habis itu Adepai ngajakin, ayo lanjut jalan gitu. Keburu siang kan katanya. Kita doa lagi di situ. Kita lanjut jalanan nih. Kita lanjut jalan menuju ke pos 5. Pada saat lagi menuju jalan ke pos 5 ini, kita tuh nemuin satu kantong plastik logistik. Kata temen aku tuh, itu buat mancing manusia kerdil. Buat mancing manusia kerdil? Iya, kalau plastik itu hilang, berarti emang diambil manusia kerdil ini. Aku nggak tahu sih, tapi katanya gitu ya. Sempet lah si Adan ini mau ngambil gitu. Terus katanya, jangan gitu, nggak boleh. Ya udah, bercanda-bercanda lah biasa. Kita lanjut jalan lagi nih, menuju ke pos 5. Singkat cerita sampailah kita di pos 5. Sempat istirahat juga. Pas sempat istirahat ini si Adepa yang ngajakin, ayo Cai naik ke atas lagi gitu dikit. Kita naik lah nih ke batu-batu, batas vegetasi di situ. Pas sampai di batas vegetasi ini kabut. Itu benar-benar ketutup kabut. Kabut ya. Kabut tebal banget, mendung juga. Naiklah beberapa langkah ke atas. Akhirnya kita foto-foto lah di situ. Foto-foto. Terus aku juga dalam hati udah tahu gitu. Kayaknya nggak bisa nih kalau ke atas gitu. Kayaknya nggak bisa. Akhirnya temen aku nih si Adepai nanya ke panitia yang di situ. Ini aman nggak nih kalau kita ngelanjutin ke atas puncak? Terus kata panitia itu, kayaknya enggak bang. Takutnya di atas badai gitu. Iya. Oh ya udah, ya Adepai ngejelasin lah. Nggak bisa nih Caya gitu. Caya nanti remet lagi aja deh ke sini gitu. Ya nggak apa-apa gitu, gampang lah bisa remet lagi nanti. Iya. Udah, terus Adepa juga sempet ngingetin, Caya
udah ya jangan naik lagi ke atas, di situ aja gitu. Oh ya aku paham lah. Nah aku ngelupain lah kata-kata ADP yang ngetinnya ke aku. Aku naiklah beberapa langkah, 2 atau 3 langkah gitu ke atas lagi. Ya udah langsung gerimis. Langsung gerimis di situ. Akhirnya ADP cuma bisa senyum karena udah paham dia. Gitu. Akhirnya aku turun lagi ke bawah ke pos 5 ini karena jaraknya tuh nggak terlalu jauh kan. Nah abis itu perasaan udah gelisah dan itu ngerasa masih ada yang ngikutin. Itu aku bilang sama si Bang Cemet sama yang lain, Bang ayo turun gitu. Bang ayo turun. Iya Cai. Ya udah. Ternyata si Kayuli sama Bang Ayub masih foto-foto lah. Karena di situ aku udah mulai gelisah, udah perasaan udah nggak enak. Ya udah aku bilang, udah Bang turun duluan gitu. Ya udah Cai jalan duluan di depan. Nggak Bang Cemet aja duluan yang di depan. Nah pas turun ini ya udah ngerasa masih ada yang ngikutin. Oke lah kita jalan. Situ posisi sepi banget, nggak ada yang naik lagi gitu, nggak ada yang naik lagi. Kita sepi cuma berdua doang di situ posisinya. Nah pas lagi jalan turun ini beberapa kali nengok ke belakang, kirain ada pendaki lain atau temen aku gitu yang di belakang yang ngikut buat turun. Ternyata nggak ada. Akhirnya kepleset lah. Ditanyain sama si Bang Cemet, aman gak Cai? Aman Bang gitu. Ya udah bangun lah, akhirnya jalan-jalan lagi. Gak lama si Kayuli datang lah sama si Bang Ayub. Nah singkat cerita kita sampai di pos 4 nih. Akhirnya aku yang ada yang ngajakin, ayo turun takutnya Cahaya kayak kemarin lagi gitu. Iya, kedinginan gitu ya. Itu juga udah mulai kedinginan juga yang lain ya. Akhirnya yaudah yuk kita lanjut lagi jalan buat ke pos 3. Nah aku di situ jalan duluan lah sama si Bang Cemet, kita jalan lagi. Udah jalan duluan. Ya udah beberapa kali jatuh lagi. Karena sering nengok ke belakang kirain ada orang lain, ternyata tuh nggak ada. Jadi pas panjang perjalanan Cahaya itu serasa ada yang ngikutin. Iya. Pas ngeliat ke belakang nggak ada orang gitu. Kirain kan ada pendaki lain gitu yang turun bareng kita, ternyata nggak ada gitu. Aku sama Bang Cemet sampai duluan lah nih di pos 3. Pas lagi masuk tenda ini, ternyata di depan tuh ada kejadian. Katanya sih ada yang kesurupan atau apa gitu. Sampai ada rame-rame, ada tim SAR juga. Sempet kepo lah. Di situ aku belum tahu kalau ada yang kesurupan. Aku nanya nih ke si Bang Cemet, itu di depan ada apaan sih gitu. Nggak ada, udah nggak usah diurusin gitu. Oh ya udah. Akhirnya pas lagi lanjut masak lagi, nanya lagi lah ke si Bang Cemet, di depan ada apaan sih gitu. Gak ada, udah nggak usah diurusin dan masak aja gitu. Ya udah lanjut masak. Terus nggak lama akhirnya itu dibawalah turun. Yang di kejadian depan ini dibawa turun lah. Singkat cerita udah mulai sore. Itu pas udah 4:30 itu Adan bilang mau turun duluan. Akhirnya aku nyamber lah, Adan mau turun duluan. Iya Cai gitu. Ya udah aku bareng deh gitu. Karena takut kena malam juga. Aku pikir kalau turun cepet gitu. Ya udah. Akhirnya si Kayuli juga bilang, "Saya mau turun duluan." "Iya, mau bareng nggak?" gitu. Yaudah yuk packing gitu. Akhirnya kita packing buat turun. Dan kesalahan kita itu tidak bawa headlamp. Oh, nggak bawa shelter. Karena kita pikir kita turun mah cepet, gak bakal kena malam ya, paling mentok-mentok maghrib lah, masih agak terang-terang sedikit. Nah, ya udah kita nggak bawa headlamp, cuma ngandelin dari senter HP aja. Dan baterai kita di situ semua low. Ya udahlah, akhirnya di situ kita pamitan sama yang lain. Kita pamit turun duluan. Cahaya hati-hati dan jagain si Cahaya nih gitu. Ya udah di situ masih ngerasa ada yang ngikutin, terus perasaan juga nggak enak, gelisah gitu. Kita jadi terus ada juga yang mau ikut turun sama kita, namanya Mas Gali, panitia. Kita turun lagi. Kita mulailah nih perjalanan turun. Kita start turun tuh jam 5 pas sore, ya. Pas kita sampai di pos 2 ini ternyata kita kena maghrib. Oke. Kita kena maghrib di situ.
Terus sempat nanya juga sama si Adan, nih gimana kita nggak bawa headlamp gitu. Ya udahlah, pakai senter HP aja gitu. Ini gimana loh semua kalau tiba-tiba HP-nya mati gelap gimana gitu. Akhirnya ternyata ada pendaki lain gitu dari belakang yang turun juga dan bawa headlamp. Terus kata Adan, ya udahlah kita nebeng sama dia aja gitu, kita turun bareng dia aja. Karena kita nggak bawa headlamp kan. Ya udah kita nunggu maghrib dulu di situ di pos 2. Itu baru jongkok langsung diingetin sama Adan, Cai bangun jangan duduk dulu gitu, ini duduk di atas carrier katanya. Aku lupa karena harus dialasin gitu duduknya. Kita nunggu maghrib selesai. Setelah itu kita lanjutlah jalan nih. Kita di barisan kedua setelah orang yang bawa headlamp ini, tabungannya lain. Ya udah kita ngikutin dia aja lah, karena emang kita nggak bawa headlamp di situ. Panjang jalan kata Adan, Caya jangan bengong gitu, matanya jangan kemana-mana, nunduk aja jalannya. Karena ya emang gitu, suka kemana-mana juga matanya, terus suka bengong kan. Kata Kayuli juga, ya Caya jangan bengong gitu, ya udah fokus aja ke bawah nunduk gitu. Iya gitu. Ya udahlah jalan nah. Terus pas lagi mau menuju ke pos 1 ini, Caya tuh dijegat sama sosok kuntilanak. Di depan Caya? Iya. Nah, pas lagi jegat ini langsung berhenti. Terus abis itu aku bilang ke Adan, Dan aku mau istirahat gitu. Aku bilang gitu. Padahal aku ngeliat itu. Terus Adan udah tahu lah. Iya Cai, Adan tahu. Aku muter balik badan, Kayuli nanya lah, Caya aman nggak gitu? Aman Kak. Oke, terus nggak lama itu lagi perasaan udah enak banget, udah lemes juga kaki kan karena kaget. Karena tiba-tiba tuh ada di jalur dia di samping kanan. Terus ya udah, gak lama aku mau terbalik badan lagi, alhamdulillah udah nggak ada, udah nggak ada tuh sosok kuntilanak itu, karena itu lumayan besar, tinggi juga. Oh gede. Ya udah, akhirnya lanjut jalan lagi lah kita. Itu masih deg-degan karena ngelewatin tempat dia yang tadi berdiri di situ kan. Deg-degan takut tiba-tiba dia ada lagi gitu. Ya udah kita lanjut jalan lagi. Pas lagi lanjut jalan ini, itu carrier saya berat, kayak 2 kali double carrier gitu. Gak lama ada yang bisikin, aku naik di sini ya. Naik ke atas Caya? Iya, aku naik di sini ya. Dan itu ternyata sosok kayak manusia kerdil. Jadi jalannya kayak gini tangannya, nangkring di atas carrier, terus telinganya panjang, dan kayak lidahnya tuh seperti mau menjilat darah haid gitu aku. Nah, jadi tuh dia kayak mau jahat gitu sama aku, katanya. Ya udah, aku tuh langsung lemes banget, kaki bener-bener lemes banget. Rasanya udah mau nyerah aja, dan itu sempat mau nangis karena nggak kuat gitu, takut juga. Terus juga sempat berhenti. Kayuli nanya, Caya aman nggak? Sini carrier aku aja yang bawa gitu. Aku takut dia ngerasain juga gitu. Ya udah, ya nanti aja gitu. Masih aman kok ini. Ya udah kita lanjut jalan lagi, itu masih berat. Tapi ya dia udah nggak bersuara lagi, tapi masih berat gitu. Setelah itu nggak lama kita jalan lagi, kan kita udah sampai di pos 1 nih. Kita udah sampai di pos 1. Aku nangis lah di pos 1 itu. Karena udah capek banget. Kayak ini kenapa gitu. Kalau misalkan aku salah, mohon dimaafin gitu. Maksudnya kayak kesalahan yang nggak disengaja atau disengaja mohon dimaafin gitu. Itu udah capek banget, udah nangis juga. Terus kata Adan, Caya jangan nangis gitu, ini pakai tasbih aja gitu. Dikasih tasbih si Adan, langsung istighfar terus. Ya udahlah, sempat mau naik ojek juga. Terus ya udah aku bilang sayang lah, tanggung, aku bilang tanggung gitu kan. Kita lanjut jalan lagi nih, udah masuk ladang warga gitu. Nah situ kan pohon besar banget ya. Pas pohon besar ini, Caya
ngeliat beberapa sosok kuntilanak yang banyak itu nangkring di atas pohon sambil nguncang-nguncang kaki. Oh, malah di atas pohon itu? Iya, benar. Dan terus aku langsung lemas, terus Adan langsung ngode, iya Cai, Adan tahu gitu. Tahu kan Dan? Iya tahu gitu. Jadi setiap apa yang aku lihat, apa yang aku rasain pasti dia tahu. Ya udah, aku lanjut jalan lagi. Itu lemas banget kaki, lemas banget, lemas-lemesnya. Saya udahlah seret gue aja gitu, seret gue aja buat turun, gue udah gak kuat gitu. Akhirnya dipaksain aja lah, Cai dikit lagi sampai gitu. Padahal itu kayaknya masih sejaman lagi gitu buat sampai ke base camp. Iya Dan, pelan-pelan ya Cai gitu. Udah kita lanjut jalan lagi. Nah, lagi lanjut jalan lagi, oke. Terus Kak Yuli nawarin, sini Cai, akhirnya aku aja yang bawain gitu. Iya. Karena udah ngerasa berat juga, masih berasa berat. Kalau dipindahin ke dia, takutnya dia keberatan gak ya gitu. Aduh, ya udahlah, akhirnya kita tukeran nih. Aku bawa daypack, dia bawa carrier aku. Iya. Gak tahu dia ngerasa berat apa enggak, tapi pas aku tanyain sih gak ngerasain apa-apa. Gak tahu juga deh tuh. Nah, akhirnya pas aku bawa daypack udah mulai aman lah, karena daypack aku taruh di depan, gak ngerasa berat lagi, alhamdulillah. Tapi ya itu, kaki terasa berat banget. Kakinya berat banget. Ya udah, nah pas mau udah dengar suara kericikan air nih, karena kan di situ deket sama kayak mata air gitu kan. Iya. Dengan kericikan air, udah mau sampai ke pintu selamat datang, udah kaki aku ankle-nya kecengklak. Oh, cengklak di situ. Seleot di situ. Oke. Karena juga turun pakai sendal juga sih, sendal gitu. Aduh, udah mau sampai malah kayak gini, aku bilang gitu. Capek banget ini gitu. Udah ngeluh banget tuh dalam hati. Terus akhirnya dan pelan-pelan kaki aku kecengkak lagi gitu. Ya Cai, ini pelan-pelan. Udah ntar sampai di base camp biar Adan urut lagi kan kakinya. Ya udah, abis itu kita lanjut jalan. Kita sampai lah di pos selamat datang. Iya. Itu aku langsung bersyukur banget gitu. Udah ngelewatin hal-hal yang bikin aku sampai trauma. Iya. Itu benar-benar trauma banget sih, sampai nggak mau naik gunung lagi. Sampai sekarang? Kalau sekarang ya masih sih. Kayak waktu itu aja gitu ngomong kayak gitu. Bilang, udahlah ini terakhir aja gitu naik gunung, nggak mau lagi. Karena itu yang aku ngerasain tuh capek, bener-bener capek banget. Gak kayak biasanya gitu, karena mungkin lagi hari pertama juga kan waktu itu. Iya, lagi capek-capeknya. Iya, lagi capek-capeknya waktu itu. Untungnya itu ada orang base camp yang bawa motor gitu. Terus katanya, sini kakinya sakit, naik motor aja ke base camp. Terus aku bilang, Dan Cahaya duluan ya ke base camp, udah capek banget, aku bilang gitu. Dan itu masih ada yang ngikutin. Nggak sering ngikutin Cahaya? Masih ngerasa. Iya, nanti ada nyusul gitu sama Kak Yuli. Ya udah, akhirnya aku sampai duluan di base camp. Nah, pas sampai duluan ini, nungguin lah nih si Kak Yuli sama Adan. Nah, sekitar selang 5 menit 10 menit mereka datang lah. Aku bilang sama Adan, Dan, tolong dong kaki Cahaya sakit gitu. Iya nih, rendam dulu pakai air es gitu. Iya. Kayak direndam pakai air es. Nah, terus itu diurut lah. Aku tuh biasanya suka bawa perban karena kaki aku sering emang kayak gitu kan kalau naik gunung. Akhirnya dipakein perban. Terus aku bilang ke Adan, nanya, Dan kita kapan pulang sih gitu. Nggak tahu Cai, nunggu si Adepa turun aja, dia kan belum turun gitu. Karena itu aku udah benar-benar pengen, udah mau pulang hari ini juga, mau pulang detik ini juga gitu. Karena emang trauma banget di situ. Udah capek hati, capek pikiran, capek badan juga. Iya. Iya Cai, tunggu dulu nih. Adepa kan belum turun juga sama yang lain. Oh ya udah ya Dan. Akhirnya kita istirahat dulu tuh di base camp, sambil nunggu yang lain kan. Nah, singkat cerita, udah jam 10:30-11an temen aku turun nih. Malam tuh? Iya malam, itu pastinya udah malam. Aku di situ baru inget kalau itu malam Jumat. Malam Jumat. Oke. Langsung, ya Allah. Oh iya lupa ini malam Jumat gitu. Mungkin ini juga sih yang buat aku diganggu terus selama pendakian gitu.
Nah, pas teman-teman aku baru sampai ini, aku langsung nanya ke si Adepai, kita kapan pulang sih? Itu dia baru banget sampai. Baru buat sampai base camp tuh ya. Aku langsung nanya kayak gitu karena udah nggak tahan banget gitu, udah pengen cepet-cepet pulang, udah nggak betah. Nah, abis itu kayaknya besok aja kali Cai gitu, karena kita juga baru turun katanya. Lihat juga tuh kaki Cai lagi begitu kan, kebiasaan gitu. Oh ya udah cuma bisa pasrah. Padahal di situ ya Allah ini kapan pulang sih gitu, pengen cepet-cepet aja besok gitu biar cepet pulang. Ya udah Cai istirahat aja dulu, makan. Akhirnya di situ makan sampai kita cerita lah di situ. Nah, setelah cerita, aku belum cerita apa yang aku alamin di situ. Aku belum berani cerita karena masih di base camp, takut gimana gitu. Nah, si Adepa ini cerita katanya dia tuh ketemu sama rumah kerdil di pos 5. Di pos 5, rumah kerdil? Iya, rumah kerdil. Tapi kita semua nggak ada yang lihat. Iya. Dan cuma dia gitu yang lihat. Karena ya pas aku datang ke pos 5 juga biasa-biasa aja, kayak pos pada umumnya gitu. Iya. Dan nggak ada rumah sama sekali di situ. Tapi ada apa yang ngeliat jelas itu ada rumah kerdil di situ. Kaget dong kita, masa sih gitu? Iya Cai beneran gitu, sampai ngeyakinin banget. Habis itu dia juga pas turun tuh ngeliat satu rumah di ladang warga itu yang setelah pos 1. Katanya ada rumah, tapi pas naik itu nggak ada. Emang kita lihat nggak ada rumah di situ, tapi pas dia turun tuh ada rumah. Ya udah, sempat ditanya juga, Cai ngeliat apaan Cai gitu? Nggak ngeliat apa-apa gitu. Oh ya udah, akhirnya kita memutuskan buat tidur lah, istirahat di base camp. Akhirnya pagi tiba nih, katanya mobil kan sampainya pagi. Akhirnya mobil sampai tuh 5:30 sore. Kita nunggu dari pagi itu. Dari pagi ya? Oh bener-bener ngaret banget kan. Akhirnya sampailah Jakarta lagi tuh, balik lagi. Iya, akhirnya singkat cerita kita udah sampai lah nih di Depok. Sampai di Depok. Kita ngumpul dulu nih di base camp, istirahat, base camp ke tempat kita biasa ngumpul. Barulah kita tukar cerita gitu. Aku ceritain apa yang aku alamin. Aku bilang ke Adan, tahu kan apa yang aku rasain gitu? Iya Dan tahu, Adan paham gitu. Emang juga dari awal pendakian saya emang udah ada yang ngikut gitu. Kata si Adan ini? Emang udah ada yang ngikut. Dari anak kecil, ibu-ibu, nenek-nenek itu udah ada yang ngikut gitu. Bahkan ada yang mau jahat sama Caya gitu. Masa sih gitu? Iya Cai gitu. Nah pas sampai di rumah, aku tuh ngerasa masih ada yang ngikut gitu. Oh gini rasanya gitu. Selalu was-was gitu, selalu takut, gelisah segala macam. Iya. Ya udahlah, seiring berjalannya waktu, alhamdulillah udah nggak ngerasa digituin lagi gitu. Dan aku juga baru tahu kalau yang naik di atas kayak aku ya itu makhluk manusia kerdil itu. Ya, sosok manusia kerdil itu ya. Dan setelah pendakian itu Cahya kapok naik gunung. Nah, awalnya sih kapok ya? Cuma ya sering berjalannya waktu. Naik gunung lagi? Iya, naik gunung lagi. Nakal ya. Katanya kapok di tempat doang. Caya, ini manusia yang tadi lu lihat manusia kerdil gitu, itu ngikut sampai rumah juga? Iya, katanya tuh dia sampai ikut sampai rumah karena dia tuh seperti ketagihan sama darah haid aku katanya. Darah haid? Iya. Padahal pas sampai rumah juga udah aku bersihin gitu. Karena kan emang harus gitu ya. Karena kan yang dari aku seperti ganti pembalut pada saat pendakian itu harus dibotorin lagi dan dibersihkan ketika sudah di rumah. Iya. Padahal sudah aku cuci gitu. Tapi dia masih di situ aja ya? Iya, masih ngikut katanya. Oke, dan itu jelas banget tuh kayak manusia kerdil gitu bentuknya. Iya, bentuknya ya manusia kerdil tapi tangannya seperti ini jalannya. Bentuk mukanya itu atau badannya itu kayak apa aja tuh? Iya. Kalau boleh tahu tuh. Yang Caya lihat itu yang dikasih sama dia. Lumayan serem sih karena iya berlendir gitu loh lidahnya. Berlendir ya? Iya. Dan udah balik lagi ke Slamet? Kayaknya sampai sekarang? Oh belum balik lagi. Belum. Kalau diajak lagi ke Slamet mau? Mau ya. Mau. Mungkin belum sampai puncak kemarin ya? Iya belum sampai. Dan dia ini nakal ya, kapok tapi pengen lagi soalnya. Iya benar. Mungkin karena keadaan waktu itu emang benar-benar bikin kita capek, udah nggak bisa berpikir macam-macam lah ya. Betul. Karena ya itulah naik gunung ya bisa dibilang
ya risiko tinggi kita bisa berubah jadi orang lain, kayak marah sama diri sendiri, ya kan, gampang temperamental jadinya, gampang emosi. sampai bilang gue kapok, nggak mau kemari lagi. Pas sampai rumah berangkat lagi. Iya. Itulah. Berangkat lagi. Jangan naik gunung nanti ketagihan. Gitu. Ini udah jadi kata-kata yang real dan nyata. Gitu. Oke sob, mungkin cukup sekian nih cerita pengalaman horor yang dialamin sama Mbak Chaya ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Nah, karena setiap perjalanan selalu memberikan cerita, dan kali ini Mbak Chaya membagikan cerita pengalaman horornya waktu naik Gunung Slamet. Dan ya bisa dibilang karena haid ya. Ya sebenarnya sih, ya ada yang bilang, lu naik gunung ngapain sih, lagi haid juga, lagi datang bulan juga. Dan ada yang bilang juga ya nggak apa-apa, yang penting dijaga ya. Jadi masing-masing persepsinya aja lah. Kalau gue pribadi, ada peserta yang lagi haid ya nggak sih, ya nggak apa-apa, dipersilakan naik gunung, yang penting dijaga ya, risiko tanggung sendiri gitu ya. Selalu banyak baca doa yang baca ya, betul. Ya itu pastilah, karena kita masing-masing agamanya kayak gitu. Jadi naik gunung itu adalah suatu hal yang seru. Oke, sampai jumpa di kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Mbak Chaya. Iya, sama-sama. Makasih ya Mbak Chaya. Dadah. Mbak Chaya makasih lagi ya. Dadah. Dadah.